Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Fikri Fatur Rahman. Pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang broadband network. Nah, jadi si broadband ini definisinya tuh biasanya broadband tuh dia didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan karena transmisi lebih besar dari 2 Mbps. Kemudian atau jaringan digital yang dapat melayani apa saja, jasa data kecepatan tinggi, video phone, video conference, transmisi grafis, resolusi tinggi, CATV, dan termasuk jasa sebelumnya seperti telepon, data, telemetri, dan faksimiler. Dan kemudian si broadband ini belum ada standar global tentang definisi broadband. Nah, mengapa harus broadband? Karena si konvergensi atau si digitalisasinya ini mudah menggunakan gelombang digital, bukan lagi menggunakan gelombang analog. Kemudian yang kedua dari hardware-nya. Jadi hardware-nya itu di sini tidak hanya menggunakan handphone saja, si usernya bisa juga menggunakan komputer dan aplikasi lain. Kemudian si parameternya juga si bandwidth ini, parameter juga si broadband ini, si bandwidth si parameternya itu bandwidth suara, data, image, dan video. Nah, kemudian si teknologi broadband ini memiliki beberapa akses. Yang pertama, aksesnya tuh wireline broadband access, terdiri dari XDSL dan VTTX atau HFC. Nah, dan yang kedua ada wireless broadband access yang terdiri dari wireless LAN atau WiFi dan WiMAX. Nah, pada wireline broadband access tadi ada XDSL dan VTX. Kita akan membahas tentang XDSL dulu. Jadi si XDSL ini, X itu X tipe digital subscriber line artinya tuh. Kemudian yang kedua tuh teknologi ini dapat mengoptimalisasi saluran telepon biasa atau POTS menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. Kemudian yang terakhir, si XDSL ini memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga atau line telepon. Nah, di sini ada tabelnya ya. Jadi si XDSL ini ada HDSL. Jadi si kepanjangannya tuh High Speed Digital Subscriber Line. Si rate-nya tuh di sini menghasilkan 1,544 MB per second. Kemudian ada modenya tuh symmetric, dan aplikasi yang digunakan Firegain 12 kanal internet atau pengganti T1. Kemudian macam-macam ya. Di sini ada yang paling tengah ada ADSL atau G-Lite. Jadi si kepanjangannya itu adalah asymmetric DSL, dan si rate-nya pun dari 1,5 MB per second sampai 512 KB per second. Kemudian si modenya pun
downstream dan upstream. Jadi si yang 1,5 Mbps ini downstream, kemudian kalau yang 15-12 KB per second itu upstream. Nah, terus aplikasinya pun adalah internet, video, dan telepon. Kemudian ada SDSL atau kepanjangan itu Symmetrical DSL. Di sini dapat menghasilkan sampai 2 MB per second. Modenya itu simetrik, dan aplikasinya tuh menghasilkan internet, video conference, LAN, VPN, dan video streaming. Nah, kemudian di sini DSL teknologinya dan servicenya. Jadi paling bawah di sini ada SHDSL yang paling rendah dan menghasilkan 4 watt, dan yang kedua ini ada ADSL yang terdiri dari ADSL 2 dan ADSL 2 plus, dan yang paling tinggi adalah VDSL. Nah, si DSL ini tuh menghasilkan bandwidth, menghasilkan dari 1 sampai 2 mega itu fast internet, e-learning, dan infotainment gaming. Kemudian dari 6 sampai 10 mega itu ada streaming media, video conferencing, virtual private network, dan teleworking. Kemudian dari 14 sampai 24 mega ada multimedia home, broadcast TV atau VOD, high speed VPN. Kemudian yang terakhir 52 mega ada yaitu multi channel, broadcast TV, dan VOD yang ini. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas XDSL, kita membahas ADSL-nya. Jadi si ADSL ini artinya tuh Asymmetric Digital Subscriber Line atau teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan menggunakan media jaringan akses kabel tembaga satu pair. Jadi disebut asimetrik karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan ini downstream tidak sama dengan rate transmisi ke arah pelanggan ke sentral atau upstream. Kemudian si aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menyalurkan layanan broadband. Kemudian si bitrate downstream sampai 18 MB per second. Kalau upstream itu sampai 640 KB per second. Nah, kalau si hardware ADSL ini yang pertama tuh ada modem. Jadi kemudian yang kedua ada DSLAM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Jadi si DSLAM ini contohnya ada contoh lagi seperti filter, voice, dan data. Kemudian ada modulator, demodulator DSL, dan multiplexer. Kemudian di hardware dari sini ada ATM atau IP switch, titik penyambung antara DSLAM dengan RAS. Kemudian yang terakhir ada RAS atau remote access server, routing dari user ke ISP tujuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan ADSL.
Jadi di sini kita mulai dari residensial, ada user ya. Residensial itu terdiri di sini ada dari telepon dan PC. Kemudian masuk ke sini ADSL ke port splitter, dan dibagi lagi kalau misalnya telepon itu nyambungnya ke sentral PSTN. Kalau misalkan si PC harus ke sini ke ATM atau si IP switch dan keras, dan akhirnya sama harus ke ISP atau internet. Nah, kemudian dari kelebihan dan keunggulan teknologi ADSL ini adalah nomor satu, yaitu satu saluran telepon dapat digunakan untuk pembicara telepon dan akses data seperti internet, file transfer, email, dan lain-lain pada saat bersamaan. Kemudian yang kedua, koneksi ke internet lebih cepat dibandingkan menggunakan analog modem. Kemudian sifat hubungan itu desiccated connection. Kemudian yang terakhir, si jasa ADLS ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama internet access, video on demand, remote LAN access, interaktif multimedia, dan yang terakhir untuk HDTV perlu very high data rate DSL, VDSL, yaitu VDSL. Kemudian kalau kita kan mau senang ke VTTX atau HFC. VTTX ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu fiber to the building atau FTTB, fiber to the crib atau VTTC. Yang ketiga ada fiber to the home atau FTTH, dan yang terakhir ada hybrid system, hybrid fiber box. Segitu mungkin yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.